Hai Sobat Miss Queen, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semangat ya. Pernah nonton film di laptop? Pasti seru kan? Bisa nonton kapan saja dan di mana saja. Atau dengerin musik sambil lihat liriknya. Rasanya seperti karaoke pribadi bukan? Nah, itu semua berkat keajaiban multimedia. Teknologi yang menghubungkan kita dengan berbagai konten menarik. Di zaman sekarang, multimedia sudah seperti teman kita sehari-hari. Mulai dari hiburan hingga informasi, semuanya ada di genggaman kita. Bukan cuma untuk senang-senang, tapi juga belajar, bekerja, dan masih banyak lagi. Multimedia membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan. Di pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas tentang multimedia. Bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Tenang, tidak usah takut pusing. Kita akan bahas dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Kita bahas dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti, seperti sedang mengobrol dengan teman. Jadi, kalian bisa lebih mudah menyerap informasinya. Siap-siap untuk menyelami lautan multimedia yang seru dan penuh warna. Banyak hal menarik yang akan kita temukan bersama. Jadi, siapkan cemilan dan minuman favorit kalian ya. Biar belajar kita makin asik dan tidak membosankan. Kita mulai petualangan seru di dunia multimedia. Ayo, kita jelajahi bersama-sama dan temukan hal-hal baru yang menarik. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya multimedia itu? Sederhananya, multimedia itu seperti gado-gado, campuran dari berbagai macam elemen. Ada tulisan, gambar, suara, video, dan animasi yang digabungkan menjadi satu. Seperti film yang sedang kamu tonton, ada gambar bergeraknya, suara aktornya, efek-efek suara, musik latar, bahkan mungkin ada tulisan terjemahannya. Nah, itu dia contoh multimedia. Bagaimana mudah kan? Intinya, multimedia itu seperti kerjasama berbagai elemen untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu belajar multimedia? Penting tidak sih? Jawabannya, penting banget. Dengan memahami multimedia, kita bisa lebih mudah dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Bayangkan saja kalau guru di sekolah hanya memberikan materi lewat tulisan di papan tulis, pasti bosan sekali kan? Dengan multimedia, proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif, menarik, dan mudah diingat. Tidak hanya di pendidikan, di dunia kerja pun, multimedia punya peran penting sekali. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis multimedia, yuk. Multimedia adalah kombinasi dari berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video yang disampaikan melalui media digital. Jangan salah, multimedia itu bukan hanya gambar dan suara saja loh. Ini adalah dunia yang luas dan penuh dengan berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk menciptakan pengalaman yang menarik dan informatif. Ada beberapa jenis multimedia yang perlu kamu tahu, yaitu setiap jenis memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda, tergantung pada bagaimana konten tersebut disajikan dan diakses oleh pengguna. Pertama, multimedia linear. Jenis ini disajikan secara berurutan, seperti film atau presentasi. Contohnya, ketika kita menonton film, kita harus mengikuti alur cerita dari awal hingga akhir tanpa bisa meloncat-loncat. Kita tidak bisa meloncat-loncat bagian, harus mengikuti alurnya dari awal sampai akhir. Ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih terstruktur dan terarah. Kedua, multimedia non-linear. Kebalikan dari linear, jenis ini lebih bebas. Pengguna memiliki kontrol penuh atas apa yang ingin mereka lihat dan kapan mereka ingin melihatnya. Pengguna bisa memilih informasi yang ingin diakses seperti website atau permainan. Ini memberikan fleksibilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan multimedia linear. Ketiga, multimedia interaktif. Nah, kalau yang ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan konten multimedia, seperti permainan atau aplikasi simulasi. Pengguna bisa memberikan input dan mendapatkan respons secara real-time. Bagaimana? Sudah mulai terbayangkan jenis-jenis multimedia itu seperti apa? Dengan memahami berbagai jenis multimedia, kita bisa lebih menghargai dan memanfaatkan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 5, multimedia dalam pendidikan, belajar jadi lebih seru. Sekarang, mari kita lihat peran multimedia dalam dunia pendidikan. Multimedia telah menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar di era digital ini. Dulu, belajar identik dengan buku tebal dan guru yang ceramah di depan kelas.
Metode ini seringkali membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik. Tapi sekarang, multimedia sudah mengubah cara belajar menjadi lebih seru. Dengan adanya teknologi, siswa bisa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Bayangkan saja belajar sejarah dengan video animasi yang menarik, yang bisa membuat peristiwa sejarah terasa hidup dan lebih mudah dipahami. Atau belajar bahasa Inggris lewat permainan interaktif yang tidak hanya menghibur, tapi juga efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa. Pasti lebih asik dan mudah diingatkan, siswa jadi lebih termotivasi dan antusias dalam belajar. Tidak hanya itu, multimedia juga bisa membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Guru dapat menggunakan berbagai alat multimedia untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana. Guru bisa lebih mudah menjelaskan materi yang rumit, menggunakan gambar, video, dan animasi untuk membantu pemahaman siswa. Dan siswa pun bisa belajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Dengan multimedia, setiap siswa dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Bagian 6. Multimedia dalam bisnis, dari presentasi hingga pemasaran. Tidak hanya di dunia pendidikan, multimedia juga punya peran penting dalam dunia bisnis loh. Mulai dari presentasi produk yang menarik, website perusahaan yang interaktif, sampai kampanye pemasaran digital yang kreatif. Dengan multimedia, perusahaan bisa membangun citra merek yang kuat, menjangkau target pasar yang lebih luas, dan meningkatkan penjualan. Jadi, bisa dibilang multimedia adalah senjata ampuh bagi perusahaan untuk bersaing di zaman sekarang. Bagian 7. Multimedia dalam hiburan, menghibur dan menginspirasi. Nah, kalau yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi dong. Yap, multimedia punya peran penting sekali dalam dunia hiburan. Film, musik, video game, semua itu adalah contoh nyata bagaimana multimedia bisa menghibur dan menginspirasi kita. Berkat multimedia, kita bisa menikmati berbagai jenis hiburan dari seluruh penjuru dunia dengan mudah dan praktis. Cukup modal internet, kita bisa menonton konser musik di negara lain atau bermain permainan daring bersama teman-teman. Seru kan? Bagian 8. Tantangan dalam penggunaan multimedia. Ada jalan berliku? Meskipun punya banyak manfaat, penggunaan multimedia juga punya beberapa tantangan loh. Salah satunya adalah masalah hak cipta. Kita harus memastikan bahwa kita menggunakan konten multimedia secara legal dan etis. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan aspek teknis seperti ukuran berkas, format berkas, dan kecepatan internet agar konten multimedia bisa diakses dengan lancar. Tapi tenang, semua tantangan ini bisa diatasi dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang multimedia. Bagian 9. Masa depan multimedia, menuju era baru komunikasi digital. Di masa depan, multimedia diprediksi akan semakin canggih dan terhubung dengan teknologi lainnya, seperti Artificial Intelligence (AI) dan Virtual Reality (VR). Bayangkan kita bisa belajar sejarah dengan merasakan sensasi berada di zaman kerajaan Majapahit melalui VR, atau menonton konser musik dengan efek visual 3 dimensi yang memukau. Perkembangan teknologi multimedia akan membuka peluang baru yang tak terbatas dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, hiburan, hingga kesehatan. Bagian 10. Refleksi. Sudah paham belum nih? Bagaimana Sobat Miss Queen? Sudah mulai pahamkan tentang konsep dan jenis-jenis multimedia? Supaya lebih mantap lagi pemahamannya, coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk. 1. Apa definisi multimedia menurut kamu? 2. Sebutkan 3 jenis multimedia dan berikan contohnya. 3. Apa saja manfaat multimedia dalam dunia pendidikan? 4. Apa saja tantangan dalam penggunaan multimedia? Jawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan jujur ya. Tidak perlu takut salah. Yang penting kamu sudah berusaha memahami materi tentang multimedia. Bagian 11. Penutup, multimedia, sahabat digital masa kini. Nah, itu dia sedikit cerita tentang multimedia, mulai dari definisinya, jenis-jenisnya, sampai perannya dalam berbagai bidang. Intinya, multimedia itu penting sekali di zaman sekarang. Dengan memahami multimedia, kita bisa lebih mudah dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, dan tentunya mendapatkan hiburan yang seru. Semoga esai singkat ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Sobat Miss Queen semua tentang dunia multimedia. Sampai jumpa di petualangan seru selanjutnya.